Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ini dari awal udah nyengir-nyengir Karena karena memang judulnya menghujam. iya, langsung jelep gitu ya. Iya. Dan langsung kebayang gitu ya kalau misalnya kita bersikap kepada orang yang lebih kaya atau terkenal kaya raya dengan orang yang mungkin biasa-biasa saja. Jangan-jangan tanpa kita sadari Iya. kita juga berbeda dalam perlakuan Iya. gitu, Iya. Bunda. Iya. Nah, tentang menghargai dan dihargai sebagai seorang manusia, menurut Bunda Baby gimana? Ya, kekayaan, atribut, gelar, katakanlah kekayaan apapun ya, kekayaan nama, kekayaan popularitas, kekayaan harta benda, semua itu kan cuma tempelan. Yang aslinya siapa? Manusia itu Yang sendiri. hakiki itu siapa? Diri kita? Yes, Oke. manusianya. Jadi yang namanya harta dan lain-lain itu tadi hanyalah tempelan, ya kan? Nah, yang paling penting kalau kita mengacu kepada Al-Quran itu bahwa semua pemberiannya, semua kekayaan itu adalah pemberian Allah. Karena apa? Karena Allah memungkinkan. Ya, ada orang yang mungkin kaya, mungkin pintar, mungkin, tapi ada hal-hal yang tidak dimungkinkan oleh Allah karena katakanlah bukan jatahnya gitu. Allah tidak ingin memberinya gitu. Kan sudah ada di bahasan yang lalu bahwa jika Allah sudah berkehendak memberi maka tidak ada siapapun yang bisa menahannya. Betul. Gitu ya. Nah, disinilah kita harus bisa melihat ya. Kita ini siapa? Kita sebagai orang yang bergaul dengan mereka yang kaya raya atau kita yang kaya raya? Nah, kita harus bagaimana nih kira-kira? Sebagai orang yang bergaul dengan mereka atau kita sebagai pelaku dari peran kaya raya itu? Seperti itu. Jadi dua sisi gitu ya. Dua sisi. Dua sisi. Nah, kalau kita bicara tentang kaya raya kali ini tentang banyaknya hartakah yang dimaksud oleh Bunda Baby? Ya. Nah, Jadi begini, kaya raya itu bukan hanya tentang harta benda yang luar biasa, ya. Meskipun banyak orang mengira bahwa jika aku kaya, maka aku akan dihargai, aku akan lebih dihormati, aku akan lebih tampak hebat, gitu ya. Kemudian juga sama juga dengan orang yang mungkin punya ambisi-ambisi, misalnya gelar dan sebagainya ya, gelar atau keternamaan, popularitas seperti itu ya. Karena mungkin ada pikiran bahwa aku akan tampak hebat ya ketika aku begini, ketika aku begini, ketika aku begitu. Cuman jangan salah, dalam peran kita sebagai orang yang kaya raya dalam hal apapun, kita berinteraksi dengan orang lain. oke, pastinya. Orang lain yang belum tentu juga kaya raya. Ya, belum tentu seperti itu. Jadi bagaimana kita ini merasa happy, merasa nyaman, dan bagaimana orang lain juga merasa nyaman dengan kehadiran kita itu tentu ada sebab-sebabnya. Tentu kenapa bisa begitu, gitu ya. Dan yang paling penting adalah begini, bahwa kita mencapai semua itu bukan dengan mengambil, bukan dengan merampas. Ya, dalam Al-Quran pun dikatakan ya, ada suratnya juga bahwa Al-Isra kalau tidak salah ya, bahwa janganlah kamu mengambil sesuatu dengan cara yang misalnya tidak Yang halal, batil. yang tidak halal. Ini ya Al-Baqarah juga ya, janganlah memakan harta yang lain. Saya melihatnya bahwa kita menjegal orang dalam hal karir misalnya, itu juga memakan hak orang lain. Betul. Ya, bukan hanya dalam apalagi korupsi, apalagi kita memanipulasi, kita menipu, ya, kita maaf sekali lagi kita berhutang dan sengaja tidak mau bayar, ya, tidak mau bertanggung jawab, hati-hati. Itu berarti kita mengambil. Nah, seperti itu. Saya banyak sekali lah mendengar bahwa banyak orang yang kelihatannya tampaknya di masyarakat itu hebat, kaya raya, ternyata mereka ada yang sulit sekali untuk membayar pinjamannya atau barang-barang yang diambil. Jadi disinilah kita melihat kita ini kaya raya yang seperti apa, gitu loh. Kita kaya raya yang membahagiakan nurani, membahagiakan orang lain, atau kaya raya yang sebenarnya ada hal-hal yang mengecewakan orang lain dan sebetulnya
melawan nurani kita sendiri. Kita nggak bisa berbohong. Kita nggak bisa berbohong. Ketika kita menjadi kaya karena menipu, orang lain nggak tahu, tapi Allah dan nurani kita tahu. Makanya saya di bahasan awalnya idenya adalah dihormati oleh siapa? Gitu kan? Dihormati oleh orang yang tidak tahu, dihargai, disukai, dikagumi oleh orang yang tidak tahu, atau oleh diri sendiri. Siapa itu yang menghargai? Siapa yang menghormati? Seperti itu. Berat ya. Ini bahasannya cukup jelep gitu ya. Tapi kebayang juga sih Bunda Baby ketika yang belakangan ini banyak terjadi ya, yang orang-orang yang flexing tapi dengan harta yang ternyata setelah ditelusuri itu juga banyak zolim kepada orang lain, bahkan kepada rakyat kecil gitu. Dan pada akhirnya memang semua kan terbuka gitu. Allah itu kan perhitungannya sangat teliti ya, Bunda Baby. Nah ini menjadi pertanyaan juga bagi kita nih mitra muslim, bahwa kalau kita misalnya ingin dihormati oleh orang lain itu dengan kaya raya itu pertanyaan juga, karena kaya raya yang seperti apa gitu ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Bunda Baby tadi, bahwa Allah juga memerintahkan kita untuk tidak dolim kepada orang lain, tidak mengambil harta orang lain. Nah, kaya raya yang membahagiakan nurani dan juga membahagiakan orang lain, begitu ya tadi ya. Betul. Masya Allah, nanti akan disambung lagi ya mitra muslim. Dan Anda juga bisa sharing, bisa ngobrol langsung dengan Bunda Baby, baik melalui live chatnya Suara Muslim TV atau Mozaik ya. Dan Anda bisa komen juga, nanti Anda bisa telepon di 03156245-nya 3 kali dan WhatsApp di 0855300938. Nah, di awal tadi Bunda juga sampaikan ya mitra muslim, kalau kita kaya dengan cara yang tidak tepat atau cara yang batil pasti ada aja gitu ya. Dan kali ini kita mau lanjut tentang penghargaan gitu ya, menghargai dan dihargai sebagai seorang manusia. Ini sebenarnya apakah kita sebagai manusia ini Bunda Baby perlu memang berniat untuk dihargai orang lain, atau gimana sih sebenarnya? Dihargai itu nggak salah, pengen dihargai nggak salah gitu ya. Tetapi ingin dihargai dengan penghargaan yang memang murni, bukan penghargaan yang fake ya, fake atau palsu gitu ya. Hanya kita sendiri sebetulnya yang tahu kita ini mencapai apapun itu dengan cara apa gitu ya, dan tentunya Allah yang tahu gitu ya. Tapi saya kalau ngomong soal tentang kekayaan, kesempatan, ya, jabatan dan tokoh, maka saya sangat ingat pada Pak Hugeng, ya, mantan Kapolri Jenderal Hugeng, ya, dengan jabatan yang begitu tinggi pada saat itu, sangat boleh dibilang sederhana. Ada lagi Bapak almarhum Artijo Hakim, itu juga. Lalu ada Pak Baharudin Lopa, ya. Kemudian ada lagi banyak tokoh-tokoh di masa lalu yang sangat bisa menjadi panutan gitu ya. Beliau-beliau itu dihargai secara betul-betul dihargai karena integritas, ya, karena integritas ya, dignitas, kemudian attitude yang bisa menjadi panutan yang memang menjadi yang penuh dengan value gitu ya, menjadi penuh dengan value. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang di dalam Al-Quran dikatakan punya kekayaan jiwa. Orang-orang yang punya kekayaan jiwa itu adalah orang-orang yang bersyukur dengan apa yang didapat, ya, dan tidak cemas dengan apa-apa yang tidak didapat, tidak cemas dengan misalnya dengan segala macam harta dan sebagainya itu, gitu ya. Mereka tidak cemas dengan itu. Mereka diberi Allah, mereka atur untuk keluarga dan sebagainya. Loh, berarti kita tidak berusaha. Setiap manusia pasti berusaha dong, ya. Suara Muslim aja ini kan adalah sebuah usaha. Tetapi usaha yang seperti apa, gitu ya? Apalagi sekarang medsos itu sudah terbuka ya, terbuka. Marilah kita punya sensor diri gitu ya, bahwa saya akan malu gitu ya, kalau misalnya saya nanti akan terekspos ngambil uang X yang misalnya, bukan gitu hak ya, kita, yang bukan hak gitu. Kita harusnya punya sensor, kita harus membangun dalam soft skills itu, kita harus punya membangun yang namanya karakter.
karakter yang seperti apa? Kita ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa? Atau nggak usah dikenal lah. Kita ingin nanti mati gitu ya. Kita ingin meninggalkan dunia ini dengan legacy yang seperti apa? Dengan warisan-warisan yang seperti apa? Gitu. Jadi memang saya jadi menghela napas gitu ya. Bahwa pada zaman kini, ketika orang menjadi lebih materialistis, mind settingnya adalah bahwa kalau saya nggak kaya, saya nggak akan dihargai. Kalau saya nggak hebat, punya gelar yang bermacam-macam, saya nggak akan dihargai. Kata siapa? Gitu ya. Mind setting itu yang harus kita ubah. Ya. Kita akan dihargai, disayangi, ditunggu, diharapkan jika kita menjadi manusia yang baik, manusia yang bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Nun sewu, mohon maaf. Meskipun Anda kaya raya, tapi kalau Anda pongah, disukai nggak? Ya pastinya. Pasti enggak kan? Kalau Anda kaya raya, tapi maaf, Anda itu bergaul atau Anda itu mendapatkannya karena bersekongkol dengan para pengambil misalnya, para orang yang tidak jujur. Penghargaannya seperti apa? Itu bukan penghargaan, itu Anda di belakang diomongin. Gitu ya, termasuk orang-orang yang flexing ya. Kita harta kita halal, flexing aja udah merupakan hal yang tidak pantas ya, tidak pada. Ingat ya, lingkungan kita bukan kaya semua. Tadi dari awal saya udah bilang ya, kalau kita kaya raya, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak semua orang sekaya kita, tidak semua orang sepintar kita, tidak semua orang seterkenal kita, tapi mereka harus mendapat penghargaan yang baik dari kita, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, dalam kita melihat dan menghargai orang yang kaya dan tidak kaya, dan kita sebagai orang kaya bagaimana menghargai yang juga kaya dan tidak kaya, itu harus pakai value, pakai attitude itu ya. Kenapa? Sekali lagi bahwa kita ini, hidup kita harus tidak berdasar pada tempelan-tempelan. Gitu ya, tidak patut berdasar pada tempelan-tempelan. Oh, karena gue ini kekayaan gue ada di level X, maka gue juga harus bergaulnya sama level X, misalnya gitu. Ya, kalau sama orang yang levelnya di bawah, dia nggak terlalu care, tidak terlalu peduli, tidak. Nanti suatu saat Anda di jalan gitu ya, Anda misalnya kecelakaan, yang nolongin siapa? Yang ada di jalan, yang nggak punya level, ataupun miskin, yang nggak punya level, gitu kan? Artinya ada kesadaran bahwa gini, makanya saya tadi nulis tentang kerendahan hati ya. Tadi pagi saya habis nulis sebuah status, sebuah quote tentang kerendahan hati. Memang tidak mudah ya menjadi orang yang rendah hati di saat kita ini kaya raya, gitu loh. Ya, cuman gini, kita ini harus sadar. Saya tadi nulis gini, kita ini hadir. Kenapa kita ini hadir? Kenapa kita ini ada? Kenapa kita ini hidup? Dan kenapa kita ini ada? Coba dipikir itu aja deh, gitu ya. Ini jawabannya panjang loh ini, gitu ya. Gitu. Dan kenapa ada orang yang diberi kesempatan untuk menjadi kaya seperti saya? Kenapa ada orang yang tidak? Saya harus bagaimana? Jadi artinya begini. Contoh. Di sebuah kota kecil gitu ya. Patut tidak bila ada seorang yang kaya ya, terus kemudian dia beli mobil super mewah ya, supaya terlihat bahwa dia hebat, bahwa dia yang terkaya di kota itu dan sebagainya, atau justru dia menyesuaikan diri dengan sekelilingnya. Yang mana coba yang lebih nyaman untuk diri dan untuk lingkungannya? Ya pasti yang menyesuaikan diri ya. Itu. Jadi artinya dari perilaku seseorang ya, ketika dia kaya raya, itu bisa kita lihat seberapa maturity-nya gitu ya, seberapa kesadarannya tentang kehadiran gitu ya. Saya senang sekali bicara tentang the awareness of presence. Oke. Kalau tadi Bunda Baby kan mengatakan kenapa kita diciptakan, kenapa kita hidup, itu kan jawabannya panjang ya. Panjang. Ada yang singkat. Apa? Karena di Al-Quran Allah mengatakan kita diciptakan untuk beribadah. Yes, true, beribadah. Masya Allah. Nah, ini
jabaran ibadah ini luar biasa. Oke. Ya kan, bukannya tekdung sholat dan puasa, bukan hanya sekedar ritual. Tapi ada gitu. ibadah sosial, gitu kan? Baik, di YouTube ada Bunda Afia, Masya Allah nih, senang banget nih. Kita pernah ketemu loh, Bunda. Oh, di mana? Iya, waktu The Perfect, ingat. Oh, Masya Allah. Itu di situ sama Bunda Afia. Assalamualaikum. Beliau sampaikan nyimak, sehat selalu, semangat Bunda untuk Bunda Baby. Terima kasih Bunda Afia. Terima kasih. Ini juga ada voice note dari Umi Maryam, coba kita dengarkan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda yang cantik dan solehah. Masya Allah, amin. Begini Bunda, aku sharing sedikit. Kalau orang kaya itu belum tentu bahagia, dan miskin pun belum tentu susah. Orang yang kaya rumahnya dipagar tembok beton, memutar hanya satu pintu, belum tentu dia itu disukai tetangga atau disegani tetangga. Tapi yang miskin, dia cuma berpagar mangkok aja, bahkan kadang satu RT suka sama dia. Yang artinya berpagar mangkok itu Bunda, masak kacang hijau sedikit, tetangganya sak mangkok Masya Allah. Masak kolok sedikit, tetangganya dikasih sak mangkok. Saya nunggu juga semangkok ya. Jadi saya mau juga loh Bunda, semangkok. Tetangganya dipanggil semuanya. Jadi kalau pagernya itu mangkok, insya Allah tetangganya rukun, rumahnya terjaga. Yang pagarnya tembok bahkan sama tetangga aja gak kenal. Kadang ada orang yang memanjat tembok, sudah ndak ada yang aru-arui, udah biarkan aja, wong kita juga nggak kenal sama mereka. Walaupun bertahun-tahun bertetangga, kadang gak saling tegur sapa sama tetangganya karena merasa dia itu paling atas kehormatannya, kekayaannya. Jadi sebetulnya nggak begitu. Lebih baik yang miskin Pak, tapi dia punya pagar mangkok. Itu sharing saya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya belum tentu bahagia. Miskin juga belum tentu bahagia. Miskin belum tentu bahagia juga. Tadi kan kalau kaya jangan kita harus rendah hati gitu ya. Kalau miskin jangan rendah diri, betul nggak sih? Betul. Jangan rendah diri dan jangan tidak berupaya, tidak berikhtiar gitu. Tetap harus berjuang. Masya Allah. Gitu. Ini Bu Farudin di Gresik juga barakallah ilmunya Bunda Baby, Masya Allah sedang menyimak melalui channel YouTube Suara Muslim TV. Nah, tadi kan kita Bunda Baby menyampaikan dari sisi yang orang kaya itu, bagaimana orang kaya itu sesungguhnya harus selalu rendah hati karena semuanya kan itu cuma tempelan aja gitu. Harus punya kesadaran. Punya kesadaran gitu untuk membahagiakan nuraninya dan orang lain. Sebaliknya ini Bunda, sebaliknya kalau kita di posisi yang bukan orang kaya nih. Tadi sudah ada spoilernya sedikit ya bahwa kita itu meskipun tidak kaya, kita tetap harus bahagia dan berupaya. Yes. Dan satu lagi, kita harus punya dignity, punya harga diri. Kita punya harga diri ya. Begini, misalnya di dalam pergaulan sekarang ini, misalnya ada orang-orang yang kalau banyak orang kaya, kemudian kita misalnya ingin bergabung atau kita ingin berteman, tapi mereka tidak suka, ya sudah. Jadi jangan, nggak usah ikut kumpul kalau memang kita tidak dikehendaki seperti itu. Jadi tidak usah dipaksakan. Kita ini harus ada di level mana, gitu ya. Kita tidak usah memaksakan diri. Kita ada di level mana, dan yang kita lihat tampaknya seperti hebat, seperti senang dan sebagainya itu belum tentu, gitu ya. Jadi kita hidup berdasarkan fakta dan kenyataan aja. Siapa yang menerima kita, siapa yang bikin kita nyaman, mereka juga sama kita nyaman, seperti itu aja. Dan sekali lagi kita harus sangat objektif dalam melihat kekayaan. Artinya begini, ada orang yang mungkin ingin sekali dekat-dekat dengan gerombolan tertentu gitu ya. Padahal gerombolan itu, maaf kata, bukan orang-orang yang misalnya jujur dalam berbisnis misalnya gitu. Kan artinya kita harus hati-hati justru, gitu ya, justru hati-hati. Dan tidak perlu kita ingin ikut dianggap kaya. Kan banyak zaman sekarang ini sekali lagi ya, orang itu berjuang, bekerja terus sehingga menjegal sana sini demi menjadi kaya raya. Atau dianggap kaya. Apakah seperti itu gitu ya yang kita perjuangkan? Apakah itu baik? Apakah itu mulia? Apakah itu indah? Gitu ya, seperti itu. Dan begini,
kalau saya melihatnya begini, ketika kita menjadi kaya raya, justru kita harus sangat look back ya, melihat, Masya Allah, kok aku dikasih kesehatan ya untuk sekolah kayak gini, kok aku dikasih kesempatan ya untuk berbisnis kayak gini, Masya Allah. Dia akan terus beristighfar terus. Kok yang lain tidak? Justru gitu istighfar. Kok aku diberi takdir orang tuaku kok memudahkan aku ya? Kok orang tuaku cukup kaya, cukup mampu sehingga aku bisa sekolah, aku bisa sehat, bisa menjadi luar biasa. Kenapa yang lain tidak? Nah, di sini kita harus harus belajar gitu ya. Belajar bahwa kita ini sangat beruntung. Nah, ketika kita beruntung, kita harus bagaimana? Sombong. Dan keberuntungan itu datangnya dari Allah. Dan orang yang beruntung, maaf ya, jadi kita harus berhati-hati. Orang yang merasa beruntung ada di puncak, tiba-tiba koma. Itu ada. Tahu kan berita tentang pangeran? Pangeran dari Arab, Saudi Arabia. Iya. Bahwa tiba-tiba koma dalam keadaan muda, cakep dan sebagainya. Artinya bahwa kepongahan, kesombongan itu tidak seharusnya menjadi milik kita, karena yang layak untuk sombong dan sebagainya itu hanya Allah. Karena yang memiliki hanya beliau, hanya Allah, bukan kita. Kita hanya ditempeli aja. Iya, betul. Karena sombong itu selendangnya Allah dan hanya Allah yang berhak untuk memakai selendang itu. Betul. Kita ini manusia yang sangat lemah dan tidak berdaya kecuali Allah memampukan kita. Betul. Masya Allah. Dan ini masih ada beberapa yang mengirimkan WA. Nanti coba kita bacakan ya, mitra Muslim. Tapi kita jeda dulu untuk beberapa pariwara. Nanti balik lagi bareng saya Fitri Aisyah dan Bunda Baby Yuwono. Kali ini kita mungkin perlu sampaikan juga, Bunda, gimana sih sebenarnya pentingnya menghargai diri sendiri lebih dari menghargai orang lain? Iya, kita menghargai diri sendiri karena kita menghargai orang lain. Oh gitu. Kan gitu ya. Dalam soft skills itu segala personal skills itu nanti tujuannya untuk social skills. Ya, kita harus terampil dalam menghargai orang. Itu untuk siapa? Untuk sosial kan. Nah, hidup ini harus harmoni. Ya, dalam Islam pun dikatakan bahwa kita ini harus hidup saling menunjang, saling mendukung, kemudian saling ada dalam kebersamaan. Ya, selalu bolak-balik dikatakan bahwa tentang kebersamaan sesama manusia, dan kita harus berpikir tentang itu, berpikirlah kamu gitu kan. Nah, untuk saling belajar ya, mengapa diadakan suku-suku, berbagai bangsa dan sebagainya, agar kalian saling berkenal-kenalan, betul begitu ya? Nah, seperti itu. Artinya Allah itu memerintahkan kita untuk hidup dengan harmoni, harmoni yang indah. Nah, bagaimana supaya tercipta harmoni? Kita harus tahu bagaimana potensi-potensi kita, ya. Bagaimana kita bisa bermanfaat. Bermanfaat itu tentu untuk diri sendiri dan untuk orang-orang lain. Makanya tidak bisa kita ini tidak boleh kita ini menjadi beruntung karena dengan tidak menguntungkan orang lain, nggak bisa gitu. Jadi sudah ada pakem-pakemnya atau sudah ada panduan-panduannya yang sebetulnya ini sangat universal gitu, sangat universal gitu ya. Ajaran-ajaran yang ada di dalam agama atau di dalam budi pekerti misalnya gitu, dalam soft skill itu adalah ini untuk kebaikan semua, untuk harmoni. Gitu. Kenapa kita berusaha untuk meningkatkan diri segala macam agar manfaat kita pun juga jadi meningkat. Untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk orang lain. Ya. Makanya dikatakan bahwa sikap egoistis itu tidak boleh, gitu kan? Artinya bahwa itu bukan soft skills, itu devil skills. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi menghargainya harus dua-duanya, gitu ya. Harus dua-duanya, ya. Kita misal kalau kita sekali lagi maaf. Kalau kita menjadi kaya karena korupsi, itu artinya kita tidak menghargai Allah. Allah itu memberi kita perangkat-perangkat yang luar biasa yang memampukan kita untuk berjuang tanpa korupsi, untuk menjadi kaya tanpa korupsi. Gak percaya? Banyak yang bisa begitu, ya. Hanya dengan kepercayaan kepada Allah, perjuangan, ya, mau tirakat dan sebagainya,
itu bisa jadi kaya. Dan kita maaf kalau melihat orang kaya nih sekarang dari sisi kita ya, jangan kita ngiri pada hasil mobilnya yang berjajar-jajar. Kita harus ngiri kenapa orang itu bisa bekerja sekeras itu. Masya Allah. Jadi yang kita irikan, kita suka salah iri gitu loh, salah fokus gitu. Jadi iri itu boleh, tapi iri bukan pada Mercy-nya, bukan pada Jaguar-nya, bukan pada rumah mewahnya, tapi kerja kerasnya seperti apa ya? Aku kok ngiri sama ketekunannya, ya. Maaf, banyak sekali pengusaha yang tidur tuh 16 jam. Nggak tidur 16 jam. Artinya tidurnya hanya beberapa jam ya, meskipun itu dalam kesehatan nggak bagus ya. Tapi bahwa mereka memang orang-orang pekerja keras. Contoh lagi misalnya Elon Musk ya. Elon Musk itu cerita bahwa dia tidur pun di pabrik. Iya, dia tidur di pabrik. Terus ada seorang yang nakal bilang, sama siapa? Lu tidur sama siapa? Nah, artinya apa? Ini sebuah pesan bahwa lu kalau mau sukses, kalau mau kaya, ya sesuai sama usaha lu, gitu kan? Ya kan? Jadi kegigihan. Makanya saya selalu bilang, kita bercita-cita ingin kaya, tapi tidak pernah mau bekerja keras, ya nggak bisa. Dan akhirnya apa? Maaf sekali lagi, supaya gampang akhirnya apa? Korupsi, ya, terus manipulasi kayak gitu, terus deket-deketin orang yang supaya dapat proyek dan sebagainya, akhirnya mau kong kali kong dan sebagainya. Itu mohon maaf sekali lagi, itu Anda tidak menghargai pemberian Allah yang namanya kemampuan. Ya, perangkat-perangkat ini dititipkan Allah kepada kita agar kita gunakan itu untuk menjadi apa? Misalnya, saya nggak sekolah, nggak apa-apa. Dirimu punya kegigihan kan, punya kesabaran kan, gunakan itu. Banyak pengusaha kaya ya, yang tidak terkenal tapi kaya raya, itu berdasarkan kegigihannya, ketekunannya, bukan sekolah. Ada yang kaya raya karena sekolah, ya karena sekolah ada. Dan sekolah itu juga nggak gampang. Butuh yang namanya kerja keras dan ketekunan seperti itu. Jadi kalau we do nothing, we get nothing, seperti itu ya. Tapi sekali lagi Mbak Betty, saya cuma mau pesan itu. Jadi janganlah menjadi batil, janganlah menjadi pengambil, pencuri dan sebagainya, karena Anda belum menggunakan perangkat-perangkat ini. Gitu loh. Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, dan jika kita mau berusaha, kita mau jemput apa enggak, itu yang namanya rezeki. Dan Allah sudah menyediakan di dalam paket komplit. Iya, di dalam diri ini sepanjang kita manusia normal ya, mampu, ini sudah ada semuanya. Tinggal kita mau bekerja keras dengan titipan-titipan Allah yang ada dalam diri kita ini apa tidak? Apa kita hanya malas kemudian ya maaf tadi itu ngambil. Nah, itu tidak dikehendaki oleh Allah, oleh orang lain, dan oleh nurani kita. Nurani kita pun sebenarnya nggak mau. Ya, cicak saja di dinding juga sudah dijamin rezekinya oleh Allah ya. Masya Allah. Ini sharing dari Pak Aan Surahman ini mengatakan bahwa kaya ini memang nggak selalu harta gitu ya. Jadi menurut beliau seperti ramah sama orang lain, sering menyapa tetangga, ini membuat kita menghargai dan dihargai oleh orang lain. Dan ini diajarkan juga oleh kepada putrinya ya. Sejak kecil tuh memang dibiasakan kayak nyapa tetangga, dan itu insya Allah akan membahagiakan. Masya Allah. Kemudian Bu Afia nyambung tadi kan di live YouTube ya. Kemudian beliau nyambung menyampaikan bahwa ini sharing juga teman beliau yang sakit terkena COVID 1 bulan di ICU, setelah sembuh, yang ada adalah beliau makin istiqomah untuk sodakoh gitu ya. Kemudian tiap Jumat juga mengadakan kajian, dan Masya Allah, pokoknya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu kekayaan apa? Kekayaan hikmah. Kekayaan artinya beliau mendapat luar biasa loh dari sakit, kemudian diberi kekayaan oleh Allah berupa apa? Kesadaran. Masya Allah. Makanya Nun Sewu ya, saya pernah baca buku musibah, bahwa musibah itu sangat justru adalah pemberian Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan musibah kita menjadi mencari Allah. Betul. Kita jadi mencari Allah. Betul banget. Gitu itu ya. Makanya selain iman, kita sedang disayang sebenarnya. Iya, selain iman Islam ya, yang berupa pemberian Allah, kekayaan kita yang luar biasa, itu hal-hal seperti itu, musibah itu membuat kita
lari ke siapa? Pak RT kan nggak begitu, tapi kan ya Allah, tolonglah, ya Allah, selalu lari kepada Allah. Ya. Jadi rasanya tenang gitu ya mitra muslim kalau kita bergantung satu-satunya hanya kepada Allah gitu ya. Kita jeda dulu, kita masih punya satu sesi lagi dan Anda bisa terus gabung ya di 0855300938. Telepon boleh, voice note boleh, atau melalui live YouTube Suara Muslim TV. Mosek kembali bersama Bunda Baby dan saya Fitri Aisyah. Nanti setelah jeda. Bunda Baby, jadi dari Mbak Ana di Sidoarjo, beliau ini sharing, dulu tuh pengen banget masuk SMP favorit gitu ya, dan qadarullah memang diterima karena termasuk yang name-nya bagus gitu. Tapi di sana itu suka minder juga awalnya karena banyak yang bergaya hidup the haves gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanannya beliau ini yang ingin di-sharingkan adalah bagaimana tidak perlu merasa minder seperti itu. Pencapaian terkecil sekecil apapun yang kita miliki itu harus dihargai. Jadi tetap pede. Karena misalnya beliau bilang, saya diterima loh dengan nilai yang tinggi bukan karena uang yang banyak. Masya Allah. Gitu. Jadi terus diperjuangkan dengan bersikap baik dan aktif. Maka kita juga akan dihargai dan menghargai orang lain. Ini tentang mindset. Oke. Ya, tentang mindset penerimaan diri terhadap diri dan bangga terhadap diri. Bukan sombong ya, bangga terhadap diri. Baby, kamu kaya raya? Enggak. Kamu miskin banget? Enggak juga. Kamu hebat? Enggak. Are you happy with yourself? Yes. I'm happy with myself. Kenapa? Alhamdulillah, meskipun saya bukan yang profesor, doktor atau apa, tetapi Allah memberi saya bakat-bakat, Allah memberi saya kesehatan, Allah memberi saya kesempatan. Itulah yang membuat saya happy, saya kembangkan, kayak gitu. Jadi artinya kita tidak perlu compare, tidak perlu membandingkan dengan orang lain ya, apakah lebih miskin, lebih kaya dan sebagainya. Jadi apa yang ada dalam diri kita, ya itu semua adalah pemberian Allah. Ya, saya bisa datang ke Suara Muslim karena saya kan sehat, ya. Saya bisa berjalan dengan biasa karena Allah memampukan saya berjalan, tidak menakdirkan saya misalnya mungkin sakit apa-apa. Itu semua adalah pemberian yang luar biasa. Jadi mindsetting kita adalah kita menerima keadaan kita dan mensyukuri dan bangga, ya, bangga terhadap apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat. Kenapa, ya? Kenapa kita tidak boleh pongah? Kenapa kita tidak boleh menyerah? Ini loh, Allah itu memberi dari kepala ya sampai ke kaki, itu semua adalah perangkat. Ya. Jadi kalau kita dikit-dikit nyerah, kamu lupa ya bahwa Allah itu memberi kamu perangkat untuk sabar, perangkat untuk gigih, itu semua perangkat. Kok bisa? Iya, asal lu mau ngelatih. Diaktifkan Nah, itu diaktifkan. Makanya saya selalu, kenapa saya sampai sekarang ini selalu gencar ingin menebar soft skills, karena di dalam soft skills itu adalah perjuangan. Kita ikhtiar yang luar biasa. Kita latih terus kayak gitu. Saya bukan orang yang tidak punya masalah, ya. Tetapi ketika saya mau menyerah, saya kemudian meledek diri saya sendiri. Begini, kamu betul udah nggak mampu, gitu kan ya? Masih mampu kok aku. Masih. Kalau masih, kenapa berpikir tentang menyerah? Ya, selama kamu memang masih mampu, lakukan. Kecuali kamu tuh berbahaya dalam posisi itu, baru kamu taruh gitu. Tapi kalau belum katakanlah belum mentok gitu ya, belum optimized, makanya di dalam Baby Yono Soft Skill Center itu kan ada optimizing you, ya. Karena kalau belum optimized, saya khawatir Allah akan tersenyum begini, bener kamu sudah nggak mampu, masa sih, coba dilihat lagi, gitu kan? Coba kalau kamu di situ, kamu sakit nggak? Kalau kamu di situ, duduk di situ misalnya, kamu akan terjengkang nggak? Enggak kan? Kenapa lu mesti mau pergi dari situ? Misalnya kayak gitu. Jadi kita seringkali ingin pergi dari sebuah kondisi karena merasa tidak mampu. Ini yang banyak sering terjadi, ya, betul. Dalam berbagai hal, terutama dalam keluarga, yang merasa gua udah nggak mampu, yakin, gitu kan? Padahal Allah itu menitipkan banyak sekali hal yang bisa kita latih, kita perkuat, ya. Makanya saya pernah di siaran waktu itu kalau nggak salah, kalau ketika saya jatuh dueng kayak bola bekel jatuh gitu ya,
dia harus mental. Melompat lebih tinggi. Yes. Kejatuhan itu harus membuat saya mental lebih ke atas. Bukan terus jatuh, hancur di bawah, jangan. Nah itu siapa aktornya? Mindset siapa? Mindset kita. Kita sendiri. Yes. Masya Allah. Gitu. Pak Roni di Perigen beliau menyampaikan dingin rasanya, adem gitu ya, dengerin. Masya hati saya jadi dingin dengerin, Masya Allah. Iya ini, Pak Roni gini loh Pak Roni, Allah itu sayang banget Masya sama Allah. Kita tuh dititipi banyak kemampuan, banyak. Masya Allah, saya tuh kalau udah ngomong begini ya, bahkan kasih sayang kita ini adalah kekayaan Allah. Malu kita ya kalau tidak mengoptimalkan. Saya tadi pagi itu barusan nulis status yang judulnya adalah salah satu kekayaan adalah gini, ya Allah berilah aku kekayaan kasih sayang. Masya Allah. Itu nanti termasuk mengasihi diri sendiri. Iya, terusannya saya lupa, tapi saya udah posting ya tadi di IG dan di Facebook juga. Ya Allah berilah aku kekayaan kasih sayang. Itu. Oke. Karena dengan kasih sayang, apakah kita miskin, apakah kita kaya, ya, apakah kita pintar, apakah kita bodoh, kita akan menjadi manfaat, menjadi teman, menjadi sahabat bagi orang-orang lain. Ya, itu mahal loh, itu mahal sekali. Artinya bahwa kita menyadari bahwa kita harus menjadi makhluk yang berkasih sayang itu nggak semua orang. Apalagi maaf sekali lagi kalau udah merasa pinter, udah merasa, maka akan bisa menyepelekan orang lain. Oke, ini sebenarnya waktunya mepet banget ya. Nggak apa-apa. Bu Eva tadi ini yang menanyakan tentang bagaimana cara memotivasi anak supaya semangat gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah ini anak saya ini jadi ketua dalam hal apapun karena saya tahu dia sering aktif di luar dan saat ini alhamdulillah saya sebagai ibunya bangga dengan anak saya. Tapi gimana ya caranya cara saya untuk memotivasi anak saya untuk terus semangat gitu? Iya. Ya harus selalu berpikir positif. Mindsettingnya adalah aku akan berbuat semampuku, ya setinggi apapun, semampuku apapun kekuatan yang diberikan Allah kepadaku. Jangan sampai memaksakan diri, jangan sampai berbuat sesuatu yang melukai orang lain seperti itu ya. Artinya perjuangan kita itu perjuangan yang jangan sampai melukai orang lain seperti itu gitu ya. Misalnya kita jatuh cinta pada orang, jangan sampai kita melukai dia udah punya pacar ya istri kayak pacar kayak janganlah kayak gitu. Berjuang itu berjuang tetap dengan nurani. Iya, berjuang tetap dengan nurani. Kaya tapi kayanya harus yang bahagia karena dengan kejujuran kekayaan itu, Masya Allah. Karena kalau kita misalnya kaya dengan tidak jujur maka itu akan bertentangan dengan hati nurani. Iya, jadi pada intinya insya Allah semoga kekayaan kita itu dalam hal apapun itu bisa membahagiakan nurani kita dan membahagiakan nurani banyak orang. Quotes of the day. Of the day. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda Baby. Sama-sama, hari ini kita saling mengingatkan lagi berkaitan dengan bagaimana kita ini sesungguhnya boleh kok kaya raya, tapi kaya raya tentu dengan yang membahagiakan nurani diri kita dan orang lain. Baliknya ke satu kata, attitude, soft skill lagi. Soft skill. Selalu ya kalau sama Bunda Baby ya, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Bunda Baby dan sehat keluarga. Sehat selalu juga buat semua mitra muslim. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, alhamdulillah mitra muslim kita belajar lagi ya hari ini bareng Bunda Baby Yuwono. Beliau adalah founder dan trainer Baby Yuwono Soft Skill Center. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya Fitri Aisyah pamit undur diri bersama Elsa Heronisa, produser sekaligus di Gatekeeper hari ini, dan juga rekan-rekan di Suara Muslim Radio Network baik yang ada di Lumajang, kemudian di Tuban dan Mitra FM Batu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.